Jumpa lagi dengan belajar biologi pada hari ini dengan materi plantae, pokok materi spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Ciri-ciri: memiliki biji sebagai embrio tumbuhan kecil. Biji dilindungi oleh selaput biji dan terkadang daging buah. Spermatopita lebih unggul dalam hal penyebaran dan perkembangbiakan jenisnya karena memiliki biji untuk meneruskan generasinya. Macam tumbuhan spermatopita. 1. Gymnospermae atau disebut tumbuhan berbiji terbuka, yaitu kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindung oleh daun buah tetapi menempel pada daun buah. 2. Angiosper atau disebut tumbuhan berbiji tertutup, yaitu kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tersimpan dalam daun buah. Gymnospermae. Tumbuhan gymnospermae memiliki ciri biji tidak tertutup oleh daging buah. Ciri-ciri: berupa semak atau pohon dengan batang yang keras. Dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Memiliki pembuluh angkut, berbiji terbuka, dan berumah dua. Contoh: Pandanus spesies, padi, Cyperus rotundus. Macam divisio Gymnospermae. Divisio Cisadopita. Ciri-ciri: daun mirip palem, memiliki strobilus, dan tumbuhan berumah dua. Contoh: Kikas rumpi atau pakis haji. Divisio Ginkgopita. Ciri-ciri: daun berbentuk kipas dengan tangkai daun panjang. Sperma memiliki flagel. Contoh: Ginkgo biloba. Divisi Coniferopita. Ciri-ciri: daun berbentuk jarum, berumah dua atau berumah satu. Contoh: Pinus mercusi. Divisi Gnetopita. Ciri: memiliki pembuluh kayu. Contoh: Gnetum gnemun atau blinjo. Manfaat Gymnospermae bagi manusia. 1. Sebagai bahan makanan. Contoh: Gnetum gnemun atau melinjo. 2. Sebagai bahan obat-obatan. Contoh: Pinus spesies, Juniperus spesies. 3. Sebagai bahan industri kertas. Contoh: Agathias spesies, Pinus spesies. 4. Sebagai perhiasan. Contoh: Thuja spesies, Araucaria spesies. Tumbuhan Angiospermae. Berdasarkan keping biji yang dimiliki, tumbuhan Angiospermae terdiri atas tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil. 1. Pada setiap biji terdapat satu buah. 2. Akar tersusun dalam sistem akar serabut. 3. Tidak berkambium. 4. Tidak dapat tumbuh membesar. 5. Susunan tulang daun sejajar atau melengkung. 6. Jumlah bagian bunga, yaitu mahkota dan kelopak, umumnya merupakan kelipatan 3. 7. Ujung akar dan batang lembaga dilindungi oleh akar lembaga atau koleorhiza batang lembaga atau kleopil. 8. Tudung akar atau kaliptra mempunyai kaliptra. Ciri lain tumbuhan monokotil adalah berkas pembuluh angkut tersebar. Yang termasuk famili tumbuhan monokotil adalah Pandanaceae, Graminae, Cyperaceae, Bromeliaceae, Palmae, dan Liliaceae. Famili Pandanaceae. Ciri-ciri:
tulang daun sejajar. Daun terkumpul rapat dalam 3 baris yang berbentuk spiral. Contoh, Pandanus species. Famili Graminae. Ciri-ciri, batang silindris, tulang daun sejajar, dan bunga berbentuk bulir. Contoh, Oryza sativa. Famili Spiraceae. Ciri-ciri, batang berbentuk segitiga atau disebut triangularis. Daun berkelompok pada pangkal batang. Contoh, Cyperus rotundus. Famili Bromeliaceae. Ciri-ciri, daun berkumpul pada bagian bawah pangkal. Batang dan bunga berkelamin ganda. Contoh, nanas, Ananas commusus. Famili Palmae. Ciri-ciri, batang tidak bercabang. Daun berbentuk kipas atau menyirip. Contoh, Cocos nucifera atau kelapa. Famili Liliaceae. Ciri-ciri, memiliki akar rimpang di bawah tanah. Bunga berkelamin ganda. Contoh, Lilium species atau lili. Tumbuhan Angiospermae, tumbuhan dikotil. Ciri-ciri, 1. Setiap biji mempunyai 2 buah. 2. Akar tersusun dalam sistem akar tunggang. 3. Berkambium, dapat tumbuh membesar. 4. Susunan tulang daun menyirip atau menjari. 5. Jumlah bagian bunga, mahkota, dan kelopak umumnya merupakan kelipatan 4 atau 5. 6. Ujung akar dan batang lembaga tidak mempunyai pelindung. 7. Tudung akar atau kaliptra tidak mempunyai kaliptrogen. Ciri lain dari tumbuhan dikotil atau Magnolipsida adalah berkas pembuluh angkut teratur dalam lingkaran. Yang termasuk famili tumbuhan dikotil adalah Moraceae, Lauraceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Oxalidaceae. Famili Moraceae. Ciri-ciri, bergetah, daun tunggal, bunga tersusun dalam bulir rapat. Contoh, Ficus elastica. Famili Lauraceae. Ciri-ciri, tidak dapat dibedakan dengan jelas antara kelopak dan mahkota. Contoh, Persea americana. Famili Mimosaceae. Ciri-ciri, berupa semak berduri atau berkayu. Mahkota berkelipatan 5. Contoh, Parchia speciosa. Famili Caesalpiniaceae. Ciri-ciri, tulang daun menyirip. Bunga majemuk tersusun dalam bentuk tandan atau malai. Contoh, Bauhinia purpurea. Famili Oxalidaceae. Ciri-ciri, tulang daun menyirip dan bentuk buah buni. Jenis lain memiliki tulang daun menjari. Contoh, Averrhoa carambola. Pembuahan ganda pada tumbuhan angiosper. Disebut pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan, yaitu sperma 1 membuahi sel telur membentuk sigut dan kemudian membentuk embrio. Sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma sebagai cadangan makanan calon individu baru. Bagaimanakah pembuahan ganda pada tumbuhan angiosper? Tumbuhan yang sudah dewasa, kantong serbuk sari akan mengalami meiosis membentuk serbuk sari matang. Serbuk sari matang akan menghasilkan 4 mikrospora. Mikrospora akan menghasilkan sel sperma. Bakal buah atau ovum akan mengalami meiosis menghasilkan megaspora. Megaspora akan membentuk gamet tafid betina. Gamet tafid betina akan membentuk sel telur. Jika terjadi penyerbukan, maka terjadilah pembuahan ganda. Sperma 1
akan membuahi sel telur membentuk sikut dan kemudian membentuk embrio. Sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endospermae sebagai cadangan makanan calon individu baru. Apa peran kingdom plantae bagi kehidupan manusia? 1. Sebagai bahan makanan. 2. Sebagai tanaman hias. 3. Sebagai obat-obatan. Sebagai bahan obat-obatan, contoh, tanaman lumut hati atau Marchantia species, tanaman kumis kucing, Tacea species, tempuyung, Sonchus species. Sebagai tanaman hias, contoh, anggrek, Dendrobium species, teratai, Nymphaea species, mawar, Rosa sinensis, bunga matahari, Helianthus anus. Sebagai bahan makanan, contoh, jagung, Z. mais, singkong, Manihot esculenta, tomat, Solanum lycopersicum. Untuk mengingat materi tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan ciri-ciri Regnum plantae. 2. Jelaskan perbedaan antara tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. 3. Tuliskan kelas-kelas pada Dicotyledonae beserta contohnya masing-masing. 4. Tuliskan peranan plantae bagi kehidupan manusia. Demikianlah belajar biologi pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.